Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pada saat ini kita boleh berjumpa sekali lagi dalam program Bagaimana. Mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita mengalami masa di mana kita bingung gitu ya, mana yang harus kita pilih? Masa depan yang menjanjikan, terlihat menjanjikan, tapi kita tahu sebenarnya itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Atau kita lebih memilih untuk tetap berada dalam kondisi yang seperti sekarang ini, tetapi ada penyertaan Tuhan. Kita tahu apa yang kita putuskan ini, itu benar-benar sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara-saudara, Keluaran 33 memberikan kita momen yang seperti itu, memperlihatkan kita momen yang seperti itu. Kalau kita lihat konteksnya, setelah umat Israel membuat patung anak lembu emas, kita melihat bagaimana Allah murka, Allah marah. Tapi yang menarik adalah Allah tetap berjanji untuk membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Allah berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Sebuah kalimat yang sangat serius sekali. Bagaimana hadirat Allah itu sangat penting sekali. Tetapi itu yang Allah ingin katakan kepada bangsa Israel. Kalau kalian tetap seperti ini, maka hadiratku yang kudus ini pasti akan membinasakan kalian. Karena kalian adalah umat yang tegar tengkuk. Tapi janji masuk ke tanah Kanaannya tetap ada. Tetapi Allah hanya akan mengutus malaikat dan bukan menyertai secara pribadi. Dan di sini titik poin yang penting yang perlu sama-sama kita renungkan. Apakah kita akan puas dengan janji dan berkat, tapi tanpa hadirat Allah? Atau kita lebih memilih Allah bersama dengan setiap dari kita? Jelas teks ini menunjukkan bagaimana Musa tidak puas. Musa tidak berkata, oke, ya udah kalau gitu kita tetap maju, yang penting kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Enggak. Tapi dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena Musa paham tanpa hadirat Allah, maka bangsa Israel sebenarnya tidak berbeda dari bangsa-bangsa yang lainnya. Tanpa penyertaan Tuhan, maka semua kemenangan, semua berkat itu akan menjadi hampa. Maka itu Musa berkata bagaimana engkau harus tetap bersama dengan kami. Engkau jangan meninggalkan kami. Dan inilah Injil yang kita lihat dalam Yesus Kristus, bukan? Permohonan Musa ini terpenuhi dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus datang dalam segala kemuliaannya. Dan dia tidak hanya menunjukkan jalan, dia adalah jalan satu-satunya. Dia yang terus berkata, aku menyertai kamu, menyertai setiap dari kita sampai kepada akhir zaman. Sehingga melalui salibnya kita bukan lagi umat yang ditinggalkan, tapi melainkan umat yang dipulihkan untuk hidup di dalam hadirat Allah yang kudus. Hari ini ketika kita menjalankan aktivitas kita melakukan segala macam rencana kita. Biarlah kita tidak hanya berjalan sesuai dengan rencana kita, kemauannya kita. Tapi mari setiap hari kita sadar, apapun yang kita lakukan, Allah ada. Allah bersama dengan setiap dari kita. Dan biarlah itu yang menjadi pengharapan bagi kita. Ketika kita menghadapi dalam masa-masa susah, tapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk tetap senantiasa hidup benar di hadapan Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan biarlah penyertaan-Mu itu yang selalu kami rindukan, kami inginkan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.